Assalamualaikum. Jadi hari ini aku mau bikin gulai asam pedas ikan patin. Nah, bumbu halus udah aku siapin. Nah, ini bumbu aromatiknya juga udah aku siapin. Nah, bumbu halusnya ini aku pakai cabai, bawang putih, bawang merah, kunyit, kemiri sedikit. Nah, bumbu halus ditumis terlebih dahulu, lalu bumbu aromatik tadi yang serai, lengkuas, jahe, daun salam, dan daun jeruk itu juga ditumis ya. Nah, ini aku masukin satu persatu bumbu aromatiknya. Kalau misalnya nggak ada daun jeruk juga nggak apa-apa. Nah, ini ditumis sampai bumbu halus dan bumbu aromatiknya itu wangi ya. Nah, sebenarnya resep gulai asam pedas ikan patin ini adalah pertama kali aku nyobain masak gulai asam pedas. Nah, aku pertama kali juga beli ikan patin. Aku pengen nyobain ikan patin. Nah, ini setelah bumbu halus, lalu masukkan ikannya terlebih dahulu, diaduk-aduk dengan bumbu halus yang sudah harum, yang sudah matang bumbunya. Nah, sebenarnya boleh juga kalau misalnya langsung ditambahkan air tanpa harus dimasukkan ikannya dulu. Tapi kalau aku biasanya aku masukin ikannya dulu, aku aduk-aduk sebentar sampai si bumbu ini tercampur dengan merata dengan si ikannya, baru aku tambahkan air. Nah, itu tergantung selera aja ya guys. Nah, ini tambahkan air secukupnya aja untuk memasak si gulai gulai asam pedasnya. Nah, selain ikannya aku menggunakan terong asem. Nah, itu adalah salah satu menambah rasa segar dari si gulai asam pedas ini. Kalau misalnya tidak menggunakan terong asem juga bisa, tapi harus ditambahkan asam kanis. Karena aku tidak menggunakan asam kanis, jadi aku menggunakan terong asem. Karena terong asem ini kan dia punya rasa yang udah asem, tentunya kalau misalnya dicampur ke asam pedas ini akan lebih segar si kuahnya nanti ya. Nah, ini aku masukin si terong asemnya. Terong asemnya harus dimasak dengan cukup lama supaya si daging terong asemnya ini lunak dan enak saat dimakan. Nah, maaf banget ya guys. Nah, di sini tuh banyak banget suara-suara motor. Nah, si terong asemnya ini lumayan cukup lama dalam proses memasaknya, sedangkan si daging ikannya itu menurutku lebih cepat matang. Tapi nggak apa-apa, kita tunggu si terong asamnya sampai lunak, dan itu sangat enak ya kalau misalnya dimasak sampai lunak, itu enak banget. Nah, ini udah mulai mendidih, sedangkan si daging ikannya ini udah mulai mateng. Nah, kita tunggu aja sampai si terong asemnya matang. Tapi ini belum aku tambahkan penyedap, garam, dan yang lain-lain ya. Karena kalau misalnya aku masukin garam dan yang lain-lain, nanti ini kan masih proses masak si terong asemnya, takutnya airnya menyusut dan nanti keasinan. Sebenarnya boleh juga kalau misalnya ditambahkan lebih awal si garam, penyedap, dan kaldunya, tapi aku mau nambahinnya di akhir kalau misalnya sudah hampir matang semuanya. Nah, ini udah mulai mendidih, udah mulai kelihatan si terong asemnya ini udah mulai lembut. Aku tambahin cabai rawit karena suamiku suka banget yang pedes-pedes, sedangkan aku nggak bisa makan yang terlalu pedas. Nah, kalau misalnya si
di bumbu halusnya tadi aku cuma menambahkan sedikit cabai karena aku nggak bisa makan yang terlalu pedas, sedangkan suamiku suka banget dengan masakan yang lumayan pedas. Jadi cara untuk mendapatkan dua rasa yang berbeda dalam satu menu ya begini, aku tambahkan cabai rawit supaya suamiku tetap bisa makan masakan yang pedas, sedangkan aku juga bisa makan dengan masakan yang tidak pedas. Lalu aku tambahkan garam. Nah, untuk si garamnya ini aku kasih sedikit dulu supaya tidak keasinan ya. Kalau udah larut baru dicobain apakah udah asinnya udah pas. Kalau misalnya belum pas, tambahin lagi. Kalau misalnya temen-temen yang nggak suka pakai kaldu bubuk, boleh banget cuma pakai garam sama penyedap aja, boleh aja. Kalau misalnya temen-temen pengen yang lebih suka pakai gula untuk pengganti si penyedapnya juga boleh, tapi jangan sampai gulanya kebanyakan ya guys. Nah, ini aku udah icipin, ternyata rasanya itu kurang asin, jadi aku tambah lagi si garamnya. Setelah ditambahkan garamnya, tentunya langsung diaduk-aduk ya. Lumayan banyak banget motor-motor yang lewat dekat aku, jadi lumayan ribut ya. Suara ayam juga ada, nggak apa-apa lah ya. Nah, ini aku pindahin si terong asemnya yang masih belum terlalu lembut. Nah, aku pindahin ke tempat yang kuahnya ada supaya terong asemnya itu mudah untuk matang ya. Nah, proses ini aku lumayan suka karena udah hampir selesai dan aku icipin lagi apakah si kuahnya sudah lumayan pas rasanya atau belum. Jadi gulai asam pedas ikan patin ini aku menggunakan ikan patin yang masih segar ya guys. Jadi aku ke pasar langsung beli ikan patin yang masih hidup dan langsung minta tolong sama yang jual untuk dipotong-potongin. Nah, jadi sampai ke rumah aku cuma ngerjain cuci-cuci si ikannya sampai bersih. Nah, kalau misalnya di sini kan bisa ya minta potongin. Kalau misalnya di kampungku nggak bisa. Nah, alhamdulillah ini selesai juga masak gulai asam pedas ikan patin. Ini mantap banget sih, si dagingnya itu manis karena masih segar. Nah, memang beda rasanya kalau ikan yang masih segar, yang baru. Ternyata lebih enak dan manis dagingnya. Oke, sampai di sini aja ya. Dadah.